يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum ngaji diinformasikan tadi di bawah ada yang mengusulkan supaya tempat ini segera mengadakan kaderisasi KNU-an. Jadi ini tidak pakai lembaga MPC, lembaga BW, lembaga macam-macam, mungkin pakai ya lembaga Mako kan saja. Mako. Pakai lembaga ini aja. Tuntutan juga ya, kita kalau mau bergerak terbentur sama formalitas juga nanti repot. Niatnya sama-sama untuk meng-MU-kan orang NU ya. Jadi bismillah mungkin merespon keinginan teman-teman. Berarti nanti pesertanya lintas, bukan hanya jaringan. Iya. Lintas. Kita coba 50 orang mungkin bisa, atau pakai lembaga PW nggak apa-apa. Mumpung saya orang PW kan, saya Pak tadi nama permintaan gejolak dari karena kan kita udah punya MPD-nya Pak Mukhlis, tinggal bawa aja nanti kita satu kan, udah selesai. Pak, Ustadz itu dikondisikan ya, nanti untuk konsumsi sudah ada. Sudah selesai. Nanti amal 21 sudah di pasaran, santai sekarang. Oke. Selesai saja. Kepada yang terhormat, alhamdulillah dia hadir Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu wa ala وعاد الله أسره وكرم به ليلا وزادنا بحال العلوم ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. وخصلتان لا شيء أخبث منهما الشرك بالله والضر بالمسلمين. Wakhoslatani, dan bermula dua keadaan. La syai'a
yang tidak ada sesuatu itu mewujud, itu akhbathu, lebih buruk. Ai'an jasu, maksudnya lebih najis. Minhuma, dari khoslatani, itu asyirku, syirik billahi, kepada Allah, menyekutukan Allah. Waburu, dan membuat bahaya, waburu, dan membahayakan bil muslimina, kepada orang-orang Islam. Fi abdanihim, di dalam badannya muslimin, au amwalihim, atau harta bendanya muslimin, atau hartanya muslimin, atau harta-hartanya muslimin, jangan taksir. Fa inna jami'a awamirillahi, maka sesungguhnya semua perintah-perintah Allah Ta'ala, halnya maha luhur, siapa Allah, itu turja'u, dikembalikan apa awamirullah, perintah Allah, dikembalikan ila khoslataini, kepada dua keadaan, atau dua sikap, atau dua keadaan. At-ta'dhimi lillahi wa syafaqah li khalqi. At-ta'dhimi, yaitu mengagungkan, lillahi, kepada Allah Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah, wa syafaqati, dan kasih sayang, li khalqihi, kepada makhluknya Allah. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah, aqimus sholata wa atuz zakah, yaitu firman aqimus sholat. Maknanya aqimu, dirikanlah siapa kalian semua, sholat, akan sholat, wa atu, dan tunaikanlah siapa kalian semua, az-zakat, akan zakat. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, hanya maha luhur siapa Allah, ushkurli wali walidai, yaitu firman yang berbunyi ushkurli wali walidai. Maknanya ushkur, bersyukurlah siapa engkau, li, kepadaku Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya, diriwayatkan, an Uwaisin, dari Uwais al-Qarni, Uwais al-Qarni, apa annahu, sesungguhnya Uwais al-Qarni itu qala, itu pernah berkata. Siapa Uwais al-Qarni? Uwais al-Qarni pernah berkata, marartu fi ba'di sabahati birohibin. Marartu, melewati siapa aku, fi ba'di sabahati, ya apa ba ya? Ya, saya hati itu ya. Fi ba'di saya hati, di dalam sebagian pelataran rumahku. Birohibin, aku lewat di sebagian pelataran. Birohibin, bertemu dengan rohib. Rohib itu kalau kita terjemahkan itu pendeta ya, tapi maksudnya pendeta di sini pendeta di zaman masih, mohon maaf ya, masih kitab aslinya ya, di rohib ya, masih kitab Allah ya. Dirohibi dengan seorang pendeta. Fakultu, kemudian berkata siapa aku si Uwais, berkata
bertanya, siapa aku? Berkata, siapa aku? Ya rahibu, ma'awalu darajatin yaqaha al-murid. Ya rahibu, wahai rahib. Rahib pendeta bisa kita artikan begitu, atau petapa lah, yang petapa maksudnya ini orang yang tekun dalam satu ajaran agamanya. Ya rahibu, wahai seorang petapa atau pendeta. Ma itu apa? Awalu darajatin, permulaan derajat atau kedudukan yang tinggi, naik, yang naik. Akan darajat siapa al-murid itu, siapa murid itu maksudnya orang yang menuju, orang yang berharap menuju ke Tuhan. Ya, murid maksudnya orang yang kalau dalam term tasawuf, murid di situ berarti ya muridul akhirah, orang yang mengharapkan akhirat. Murid orang yang aroda yuridu irodatan murid. Al-murid itu seorang murid orang yang sedang mengharapkan jalan akhirat. Qala menjawab siapa rahib, itu raddul madzalimi wa khifatul dhuhri min tabaati. Qala menjawab siapa rahib, itu raddul madzalimi, derajat pertama yang dapat meninggikan seorang murid. Itu raddul madzalimi, menolak kedoliman, menolak sikap-sikap mendolimi. Wa khifatul dhuhri, dan takut terlihat takut terlihat minat tabaati, dari pengikut-pengikut. Fa'inahu, maka sungguhnya kelakuan maksudnya dhamir sya'ni, hukumnya kembali kepada dhamir sya'ni. Seribat makna dhamir sya'ni wa uribatil hani bil alhani dalam tikap amriti. Fa'inahu, maka sungguhnya sya'ni, kelakuan itu la yus'idu, tidak dapat menaikkan bil abdi, kepada seorang hamba, amal. Wa alaihi, dan itu atas murid, tabaatun, bermula ikutan, au madlamatun, atau tindakan menganiaya, zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa khaslatan ila syai'at akhbath, kebalikan yang kemarin, ada dua keadaan yang tidak ada yang lebih akhbath. Akhbath itu lebih kotor, lebih buruk. Kalau di sini ditafsirnya anjas lebih najis. Tidak ada keadaan yang lebih najis dibanding dua ini. Apa itu yang paling najis? Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, wa dzurru bil muslimin, dan membuat orang lain berbahaya, menimbulkan madarat kepada orang lain, itu termasuk anjas. Tidak ada yang lebih anjas, tidak ada yang lebih najis dari dua hal itu. Membuat bahaya orang itu fi abdanihim aw amalihim, baik membuat bahaya terhadap keselamatan diri, atau membuat bahaya terhadap harta bendanya orang muslim. Kenapa? Fa'ina jami'a awamirillahi, karena semua perintah Allah itu turja'u ila khusatain. Perintah Allah semuanya, semua perintah Allah itu kembalinya kepada dua hal. Apa itu? Ta'zim lillahi ta'ala wa syafaqah li khalqihi. Jadi semua perintah Allah, awamirullah, semua perintah-perintah Allah itu terpusat atau tersentral pada dua hal. Pertimbangannya adalah karena pertama ta'zim lillah, kita perintah Allah isinya adalah ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Dan yang kedua, perintah Allah isinya adalah asyafaqah li khalqihi, kasih sayang terhadap sesama. Ini dua itu aja.
Jadi semua perintah Allah kalau kita telusuri dari mulai semua perintah Allah itu pasti tujuannya itu kalau tidak ta'zim lillah, tujuannya syafaqah li khalqi. Kalau tidak mengagungkan Allah, tujuannya adalah karena kasih sayang terhadap makhluk. Maka itu seperti firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Selalu setiap Allah memerintahkan sembahyang, sholat, selalu Allah ikuti dengan huruf ataf, tunaikan zakat. Ini artinya representasi daripada ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Aqimus shalah ta'zim lillah, dirikan sholat, itu tujuannya, isinya substansinya adalah mengagungkan Allah. Atuz zakat, itu substansinya adalah syafaqah li khalqi, kasih sayang terhadap makhluk. Wa qaulihi ta'ala, atau firman Allah yang lain, ushkurli wa liwalidayya, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada aku Allah. Setelah berterima kasih kepada aku, wa liwalidayya disambung dengan wawu ataf. Mohon maaf, wawu ataf itu kan faedahnya banyak ya, mohon maaf. Itu kalau dalam ilmu nahwu misalnya, itu wawu asal faedahnya itu mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i itu maksudnya semacam kayak bersamaan. Jadi nggak bisa sendiri. Kalau sudah ada wawu, ya meskipun ada wawu yang bukan makna mutlaqul jam'i, ada wawu maknanya itu ikhtiar. Kalau ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, wawunya itu maknanya ikhtiar, bukan mutlaqul jam'i. Maksudnya ikhtiar itu pilihan. Nikahlah kepada perempuan tabalakum yang menurut kamu top, makna 2, wasulata, wawunya bukan dan, maknanya bukan dan tapi au. Wawu bimana au, atau 3. Waruba au, maksudnya itu bukan mutlaqul jam'i tapi au. Waruba atau 4. Nah, kalau wawu di situ dimaknai mutlaqul jam'i, repot kan? Nikahlah kamu 2 dan 3 dan 4. Berarti berapa itu? 2, 3, 4 banyak aja. Makanya wawunya di ayat itu wawunya bimana au. Tapi kalau wawu di sini nih, wawu ushkurli wa liwalidayya, wawunya aqimus shalah wa atuz zakah, ini wawunya mutlaqul jam'i, semacam kayak bersamaan begitu. Jadi artinya apa? Sholat saja tanpa zakat nggak bisa. Berterima kasih saja kepada Allah tapi nggak berterima kasih kepada orang tua nggak bisa. Jadi ini digandeng pakai wawunya mutlaqul jam'i. Ini representasi ushkurli, bersyukur kepada Allah, merepresentasikan ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Wali walidayya, ini merepresentasikan syafaqah lil khalqi, berkasih sayang terhadap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pernah meriwayatkan atau pernah bercerita lah ya. Uwais bercerita, maratu di sayahat di Birahim. Satu saat saya jalan di sebagian pelataran rumah, ketemu sama seorang rohib. Rohib itu semacam tadi itulah pendeta ya. Bertemu dengan seorang rohib, ya seorang petapa lah, orang-orang yang menjalankan dunia eksotis ya. Fakultu, bertanya saya ke Uwais Al-Qarni. Kata Uwais bertanya kepada ya rohib, ma'awalu darajah ya kohal murid. Wahai rohib, apa yang membuat seorang murid itu derajatnya tinggi? Apa yang membuat seorang murid di situ maksudnya ay muridun ila akhirah, muridul akhirah, orang bisa sampai kepada makom yang tinggi. Apa yang pertama harus dilakukan? Kata rohib, yang pertama dilakukan adalah raddul madzalim, jangan sampai menganiaya. Jadi perbuatan menganiaya itu membuat derajat kita agak tinggi-tinggi. Kira-kira begitulah. Jadi yang membuat derajat tinggi itu raddul madzalim, kita menolak kedaliman. Wa khifatul dhuhi bila ta'ban, dan yang membuat derajat tinggi itu khawatir terlihat pengikut. Jadi kalau banyak pengikut itu takut. Ya beda sama saya. Kalau saya kan banyak pengikut demen gitu. Banyak murid saya demen gitu kan. Banyak jamaah saya demen. Jadi kalau kata ilmu begini, Wahid bilang yang membuat tinggi itu justru khifatul dhuhi bila ta'ban, khawatir terlihat banyak pengikut. Jadi beda sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fa innahu la yasbiqu lil 'abdi 'amal. Karena amal seorang itu belum tentu bisa membuat dia tinggi. Jadi kalau di sini
Berarti sembahyang kita belum tentu membuat derajat kita tinggi, puasa kita, haji kita. Yang membuat tinggi itu kata si Rafiq tadi, raddul madzalim wa khifatul dhuhri an taba'at. Tidak menolak, menganiaya sesama, zalim. Yang kedua itu khawatir kalau takut banyak pengikut. Nah ini beda banget sama kita ya, sama saya lah. Saya banyak murid, saya demen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bersyukurlah yang gak punya murid. Bisa naik derajatnya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi taba'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, wal maqalatu, dan bermula maqalah, apa namanya, perkataan akhir yaitu yang kedua, maqalah itu qala Nabi alaihi salam alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Qala, bersabda siapa Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama. Alaikum tetapkan atas kalian semua. Haruslah kamu kalian gitu ya. Ya. Haruslah kamu sekalian gitu ya. Iya, tetaplah, atau ihdar, ini kan di mana ihdar atau tahdir ya. Apa namanya? Ilzam, di mana ilzam? Di mana ilzam? Jadi ini terkibnya apa namanya itu at-tahdir wal igra ya. Yang di Alfiyah ya. Jadi tetapkanlah atas kalian semua, atau semacam harus bimujalasatil ulama'i, dengan duduk bersama ulama, menemani duduk ulama atau duduk bersama ulama. Ulama di sini ayil amilina, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmu. Wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan perkataannya para ahli hikmah. Maksudnya ini orang-orang yang bijaksana. Tapi ini lebih diartikan pada tasawuf ya. Jadi hukama di sini maksudnya itu orang-orang yang ahli kebatinan, ahli apa spiritual, hukama. Ail amil, ini makanya ditafsir dari sini. Siapa hukama itu? Ail amilina, yaitu ail amilina, yaitu orang ail alimina, yaitu orang-orang yang mengetahui bidzatillahi, kepada zat Allah Ta'ala al-Mahalahu siapa Allah. Al-musibina, yang apa namanya itu benar. Siapa amili, alimin biaqwalihim, di dalam perkataan-perkataannya, alimin wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatannya alimin. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala hanya ma'alu siapa Allah itu yuhyi, menghidupkan siapa Allah itu yuhyi, menghidupkan siapa Allah al-qalba, akan hati, al-mayyita, yang mati, apa qalb. Allah hidupkan hati yang mati itu binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Apa hikmah itu? Ayil ilmi nafi'. Ayil ilmi maksudnya ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat, apa ilmu. Kama yuhyi, sebagaimana menghidupkan siapa Allah. Kama yuhyi, sebagaimana menghidupkan siapa Allah. Al-ardu, akan bumi. Al-maitata, yang mati, apa al-ard. Allah hidupkan bumi yang mati bima'il matari, dengan air hujan. Wa fi riwayatit Tabarani, wa fi riwayatit Tabrani atau Tabrani. Dan itu di dalam satu riwayatnya Imam At-Tabrani, an Abi Hanifah, dari Imam Abu Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Bermula ada riwayat jalisul ulama, jalisul kubara, jalisu, duduklah bersama siapa kalian semua. Musyarakah ya, karena ini kan faedahnya musyarakah. Jalasa yujalisu, fa'ala yufa'ilu, ini maknanya musyarakah. Musyarakah itu gak mungkin sendiri, masa musyarakah sendiri?
Musyarakah itu kan bersekutu, nggak mungkin sendiri. Kalau jalasa sendiri duduknya, jalasa dulu. Kalau jalasa pasti ada berdua atau bertiga atau berempat tuh. Pakai ini pengaruh alif doang ya. Kalau nggak ada alifnya jalasa duduk sendiri. Kalau pakai alifnya jalasa itu duduk bisa berdua, bisa bertiga, musyarakah mana? Jalisul kubara, jalisul duduk bersama siapa kalian semua al-kubara akan orang-orang besar. Kubara orang-orang besar. Siapa kubara nanti ditafsirkan di sini. Wasailu dan bertanyalah siapa kalian semua, bertanya ulama kepada ulama. Wa khalitu dan bergaulah atau berinteraksi, mukhalatoh berteman, bergaul, berinteraksi. Kalian semua al-hukama akan apa namanya ulama-ulama al-hikmah. Wa fi riwayatin dan itu adalah riwayat jalisul ulama, sahihul ulama wa khalidul kubara bermula riwayat jalisul ulama. Dalam riwayat yang lain kalimatnya enggak begitu tapi jalisul ulama. Jalis duduklah kalian siapa kalian ulama pada ulama masahih dan bertemanlah atau menemanilah siapa engkau al-hukama akan atau pada orang-orang al-hikmah wa khalid dan berinteraksilah atau apa namanya bersama apa berinteraksi apa namanya bergaul siapa engkau al-kubara akan apa namanya orang-orang yang besar kubara. Bismillahirrahmanirrahim. Ai fa innal ulama. Ini tafsirannya hadis ini, tafsirannya jalisul kubara, jalisul ulama tafsirannya. Ai fa innal ulama. Maksudnya maka sesungguhnya ulama, orang-orang alim, ulama jamak taksir, ya kasigat muntahal jumuk dari alim, alimani, alimuna, ulama nanti ketemunya ya jamak taksir sigat muntahal jumuk. Apa jamak taksir dari alim, ulama, fa'il, fu'ala. Jadi alimun itu bentuk apa singularnya, kalau ulama itu bentuk pluralnya jamak taksir. Itu salah satu aksamin ada 3 macam. Ulama itu ada 3 macam. Ada 3 macam ulama. Yang pertama al-ulama'u yaitu orang-orang alim, ulama, orang-orang yang mengetahui bi ahkamillahi dengan hukum-hukum Allah Ta'ala hal yang ma'aluhu siapa Allah. Pertama, ulama itu adalah orang yang mengerti tentang hukum Allah. Siapa itu? Bahum dan bermula al-ulama bi ahkamillah itu ashabul fatwa, itu orang-orang yang ahli di bidang fatwa. Yang pertama. Yang kedua ada golongan ulama wal ulama dan ulama orang-orang yang alim bidzatillahi dengan zat Allah Ta'ala fakat maka saja. Wahum siapa itu orang yang mengerti tentang zat Allah, wahum dan bermula al ulama bidzatillahi fakat itu al-hukama. Itu al-hukama itu namanya hukama al-hikmah. Fafi mudakhalatihim dan itu di dalam apa namanya masukannya hukama tahdibun bermula membersihkan lil akhlak pada akhlak. Li'annahum karena sesungguhnya apa namanya hukama itu asyraqat mencorong itu enaknya apa ya, bersinar ya, terang benderang itu ya bahasanya ya, mencorong terang benderang apa qulubuhum hati-hatinya hukama. Sebab apa mencorong? Sebab apa dia terang benderang hatinya bima'rifatillahi dengan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah.
wa asyraqat dan terang benderang atau mencorong atau bersinar apa asraruhum, apa sir, apa rahasia atau apa ya, kalau qulub hati, kalau asrar itu apa namanya, apa yang lebih dari hati itu rahasia lah ya, sirun, rahasia-rahasianya hukama. Bi anwari jalalillahi, dengan cahaya-cahaya keagungan Allah. Wal ulama'u dan ulama. Yang ketiga. Wal ulama'u dan ulama, orang-orang yang tahu bil isma ini, dengan dua macam ini. Siapa itu yang tahu? Yang pertama tadi kan apa namanya, akabillah, dua apa namanya, ulama bidatillah. Orang yang tahu kedua-duanya itu al-kubara'u, namanya ulama kubaro. Ini apa terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna mukhalaqata ahlillahi, maka sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah, ya ulama, maksudnya ahli Allah itu berarti ya orang ulama. Ahli Allah itu ya ulama, orang yang tahu Allah ya ulama. Ditutup sabu, itu dihitung, dianggap apa, mukhalaqah ahwalan, akan keadaan-keadaan atau keadaan hal, keadaan-keadaan sunniyatan yang agung, yang mulia. Wa naf'u billahdi wa naf'i billahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makalah yang kedua ini adalah riwayat atau hadis Rasulullah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya setiap kita, kalian semua, selalu bimujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Ulama itu amilin, orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau yang mengamalkan ilmu ya ulama. Ulama itu ulama amilin. Jadi ulama itu ya kalau kita ini apa ya, man alima bima amila, man amila bima alima. Man amila, orang yang mengamalkan, bima alima, apa yang dia tahu, itu namanya ulama. Alim, man alima bima amila. Nah itu apa namanya, ulama. Wastima ikala min hukama, dan selain duduk kita bersama ulama, kita mendengarkan apa namanya, kalam atau perkataan-perkataan ahli hikmah, hukama, orang-orang yang amilina bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama itu orang yang mengamalkan ilmu, alimin, orang yang tahu tentang Allah, tentang zatullah, dan orang yang selalu seia sekata perbuatan dan tindakannya sama. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, itu hukama yang ucapan dan tindakannya sama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit bidul hikmah, karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Jadi hati yang mati itu hanya bisa Allah hidupkan dengan nuril hikmah. Yang punya hikmah itu ya hukama, yang punya hikmah itu ya orang-orang yang tadi apa namanya, ahli hikmah. Hikmah di sini ilmu nafi', ilmu yang sangat bermanfaat. Kama yuhil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Bumi yang sudah kering, lama kemarau, maka tumbuh-tumbuhan tidak hidup, dianggap bumi yang mati. Dan bumi yang mati seperti itu akan bisa hidup di ma'il matar, ketika itu hujan. Bumi yang kering kerontang itu akan subur tumbuhannya. Dalam satu riwayat Imam Tabrani dari Abu Hanifah, kalimatnya begini: jalisul kubara, masailul ulama, wa khalitul hukama. Duduklah bersama orang-orang yang ulama-ulama yang besar, ulama-ulama agung, kubara. Bertanyalah kepada ulama
dan berkumpulan bersama hukama. Jadi kalau kepada kubaro kita temenin duduknya saja, duduknya dia teman. Kalau sama ulama nanya karena dia yang ahli ilmu, nanya. Kalau sama ulama nanya, kita nanya hukum. Tapi kalau sama hukama, kalau itu kita gauli yang ahli-ahli hikmah itu. Waktu riwayat kalimatnya bukan jadi suruh kubaro diduluin, tapi kalimatnya jadi suruh ulama, sahibul hukama wa khalidul kubaro. Ama ulama duduk bersama, ama hukama temenin, ama kubaro gaulin, interaksi. Nah sekarang apa itu kubaro, siapa itu ulama, siapa hukama? Nah, ini fa'inal ulama salah satu aksam. Ulama ada 3. Yang pertama ulama biahkamillahi ta'ala, orang-orang yang tahu, yang paham tentang hukum Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis halal haram. Wahum ashabul fatwa, ini yang disebut dengan ulama ahli fatwa. Kalau bahasa kita yang gampang MUI lah, begitu aja lah. Nah, MUI ini ashabul fatwa, orang-orang yang alim bi ahkamillah, orang yang tahu tentang hukum-hukum Allah. Nah, ini namanya MUI, itu namanya ulama. Yang kedua ada ulama yang ulama bidzatillahi faqat, ulama yang khusus tahu tentang zat Allah. Nah, ini yang disebut dengan hukama. Ya, kalau bahasa kita terjemah yang lebih sederhana atau dalam beberapa term misalnya ya bisa disebut ahli tasawuf, sufi itu hukama. Ya, ahli tauhid ya lebih ya. Fafi mudakhalatihim, karena di dalam bergaul, berteman dengan ahli hikmah itu ada masukannya itu tahdhibul akhlak, membenarkan, membersihkan akhlak kita. Jadi kalau bergaul dengan hukama pasti efeknya itu tahdhibul akhlak, pasti akhlak kita bagus. Kalau bergaul sama ashabul fatwa, ahli fatwa, pasti kita pintar tentang hukum. Kalau kita bergaul sama hukama pasti tahdhibul akhlak, pasti akhlak kita baik gitu. Berefek, kalau kita berteman pasti berefek gitu kan. Nah ini yang ketiga, al ulama bil ismain, ulama yang tahu dua-duanya. Ini yang makanya disebut kubaro. Ulama yang tahu dua-duanya itu ya, di samping dia tahu alim bi ahkamillah, juga alim bidatillah. Nah, ini yang disebut dengan mungkin ya guru-guru mursyid lah. Apalagi akhirnya bisa kita kategorikan begitu lah insyaallah. Kalau beliau ini spesialisnya alim bi ahkamillah. Karena pengurus MUI, pernah jadi MUI. Ahli fatwa. Karena beliau ahli fatwa. Jadi beliau bisa memfatwakan kapan di akhir turun. Nah itu tuh ahli fatwa itu. Ini yang ketiga ulama yang tahu, di samping tahu ahkamillah, hukum Allah, ashabul fatwa, ahli fatwa, juga dia tahu tentang alim bidatillah, tahu tentang zat Allah. Ini ulama sufi lah. Nah ini yang disebut dengan wahum al kubaro. Nah ini dari terjemahan ini kubaro. Ada istilah ulama kubaro, ada istilah ulama, ada istilah hukama. Nah ini ada 3 ya. Jadi kita belajar malam ini 3. Kita tahu. Jadi istilah ulama ada 3. Jadi ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Kalau ulama ashabul fatwa, yang ngerti fatwa itu, yang haram halal, ya, halal haram kapan di akhir turun. Nah itu termasuk ashabul fatwa lah itu ya. Yang kedua ada hukama. Hukama itu ahli tauhid lah, ahli tauhid, ahli tentang Allah lah, tahu betul tentang ma'rifatullah ya. Ini yang paling tinggi kubaro. Jadi kalau hukama itu dia mengerti Allah tapi belum tentu dia paham hukum. Enggak semua ahli tauhid, ahli sufi itu paham hukum, enggak semua. Karena memang bidangnya beda kan begitu. Yang ahli hukum halal haram, ahli hadis, ahli Quran, belum tentu ahli hikmah. Belum tentu dia bisa ngobatin orang, belum tentu dia punya spiritual yang mendalam, belum tentu. Jadi ini yang sempurna kubaro. Kalau kubaro itu sempurna betul udah alim bi ahkamillah, ashabul fatwa, juga alim bidatillah, hukama. Bila itu.
Jadi kalau kayak Garuda apa tadi? Bukan ini ya. Ulama ya. Saya berpantau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita ngopi sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mulai ngopi. Udah jam 11 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.